Baru nanti ketika pagar yang paling tebal ini sudah Anda lalui, Anda masuk ke alam spiritual. Itu kondisi hanya Anda mendengarkan desis napas kosong. Itu di alam liep-liep anglayuta itu, di alam spirit itu, pengalaman sungu itu cuma dengar desis napas, ses, ses, ses. Bahkan jantung selain rasa itu. Karena di dalam sang suwung itu ada kejujuran total itu. Tuwekso, cinta kasih, welas asih, welas asih. Mudito, tidak berperangai buruk. Tidak berperangai buruk itu licik, tidak tricky. Tuwekso, mudito, karuno, karuni, tan sabdo capala. Tan sabdo copolo nomor 5 ya. Copolo. Cek nanti tak tulis sekalian ya. Tuwekso ini nanti 10 ini akan memungkinkan membentuk dan berbuah di dalam diri Anda, tidak harus semua ya, pasti ada. Tuwekso itu cinta kasih, dasarnya ini. Mudito tidak berperangai buruk, itu tidak licik, tidak tricky. Karuno itu tidak merusak dan tidak mau membunuh yang disengaja atau membunuh yang tidak sadar. Kalau membunuh binatang kan tidak apa-apa. Karuni berwibawa karena mantep auranya, karena sudah benar-benar tahu kebenaran. Jadi tubuh itu tidak mungkin ngapusi, karena kalau tubuh berbohong itu pasti tidak mantep, karena respon otot pun melemah kalau kita berbohong. Tan sabdo copolo itu kuat prihatin, madep manembah, konsisten untuk prihatin. Wirarti itu tidak pelin-plan atau tidak kacau pikiran. Santoso itu apa adanya, terbuka, objektif. Suro itu berani angenggoni, jadi berani menghadapi apapun saja sesuai situasi dan kondisi. Suro dirut, joyo ningrat, ini suro. Karena mentalnya sudah mateng. Diro itu teguh, tidak goyah. Ketika terjadi siklus perubahan dimanapun saja tidak goyah, punya pegangan dalam dirinya, iman teguh. Darono tidak memperumit masalah atau tidak mempersulit masalah, tidak ngelincipi. Kalau ada orang curhat tidak dibumbu-bumbui untuk malah berantem dengan yang dicurhatkan. Wicaksono, bijaksana. Nah ini kira-kira nanti ketika Anda bisa melakukan laku rutin, kesadaran itu akan membentuk dasasila ini di dalam diri Anda. Tidak harus semua, tapi pasti ada 1, 2, 3. Karena terjadi pemadatan, pengasimilasi memori, tertata sendiri tubuh membentuk ini. Dan ini watak karakter manungso sejati ini. Yang banyak ininya banyak gak ada, berarti bukan manungso sejati. Berarti manungso yang udel ke bawah itu, naluri kewan atau naluri alam kiayang, alam Jomaju dan Panujan. Jadi aktivitas tubuh kita itu hanya mengaktualisasi, mengalokasikan memori setiap hari. Setiap hari kita hanya berhubungan dengan memori. Oke? Di bawah apa? Karunitan sabdo copolo, tan sabda capala, tan sabdo copolo, wirarti santoso suro gilo darono. Nanti kalau punya anak dinamai ini Ti wirarti itu. Nomor 8 suro, surah. Berani angenggoni, berani menempatkan diri. Sifat hamengku, hamengkoni, hamengku burung.
Ini tulisannya sengaja tak jelekkan biar lebih awas melihatnya. Dulu saya gitu kok, jadi ngomong tuh semakin dilirihkan. Akhirnya ternyata ngelatih keawasan dan kepekaan dan daya ingat. Suro, diro, darono, darana. Tidak memperumit masalah. Jadi kalau ada orang curhat itu tidak malah diperlincipi atau dilincip-lincipi atau diruncingkan masalahnya. Kan seringkali kita itu gitu. Seakan-akan kita menolong orang, tapi sebenarnya kita mau menjara dia agar dia ketergantungan kepada kita dan kita eksis di depan dia sebagai konsultannya. Tuh. Mungkin banyak pakar psikologis tuh seneng gitu. Kalau ada orang ada masalah di frame terus. Besok balik lagi ya. Karena dia menikmati menjadi panggung konsultan. Wah, didatangi orang. Nih. Itu kan tidak berperangai buruk, kenapa kok berperangai baik? Ya karena buah dari olah laku spirit. Nah, maksudnya tidak berperangai buruk, kenapa kok nggak artinya berperangai baik? Yura apa-apa ya artekon sendiri, aduh ribet. Kok saya diayal meneh gitu. Ribet lah, orang itu ribet itu, simpel aja nak. Nggih. Boleh. Sesuatu berarti itu adalah gambaran dari yang memang kita terekam dari lama. Iya. Tapi kalau misalnya yang tidak pernah kita memorikan tiba-tiba di dalam mata batin kita bisa melihat seolah-olah itu, misalnya saya pernah kalau rajin sholat malam, saya kok seolah-olah dilihat oleh kakek-kakek yang jenggotnya panjang, baju putih yang lusuh. Itu kan tidak pernah ada dalam ilusi saya seperti itu wujudnya. Untuk saat ini. Tapi saya sudah bilang, mbahmu itu ada di hidung Anda, kakek nenekmu ada di perutmu, membentuk jarimu, matamu, berarti kan ada memori. Tidak kamu, tapi bisa tadi leluhurmu ke belakang, karena kamu mungkin pernah jadi penganut tasawuf sejati di waktunya, di waktu dulu. Akhirnya terproyeksi ulang. Itu tetap memori Manomaya Kosa. Jadi sel-sel ini ada memori semua, iya bukan yang kita lihat. Nah kita ini kan kumpulan memori yang membentuk tubuh kita, ini kan memori. Yang kemarin tak jelaskan, ada memori elemental, subatomik. Tanah yang Anda makan tuh saripatinya kan mengandung memori. Jadi bagaimana membedakan bahwa itu benar ataukah hanya ilusi gitu? Latihan dan jangan diberi kesimpulan, amati saja. Itu akan lenyap sendiri. Makanya saya bilang hijrah. Hijrah. Dalam meditasi itu hijrah. Anda berhubungan satu kesadaran fisik. Kesadaran fisik, mandeng pucuke grono, dari hidung kelihatan dulu, hilang, masuk nanti ke alam apa? Eterik. Mungkin di alam eterik itu ada sensasi-sensasi lagi. Panas, merinding, gitu ya. Atau seperti kok ditekan-tekan ya Mas Budung. Enggak apa itu eterik, proses kelistrikan Anda itu sedang bekerja, menata diri, memperkenalkan kepada taraf sadar itu tadi. Baru masuk kesadaran astral. Angop. Astral itu angop. Ngantuk itu astral. Astral. Terus tiba-tiba ngene joget-joget dewi. Astral. Astral spontanitas. Ya, gelombang partikel atomnya joget-joget itu. Apa ki? Darane kesurupan. Ternyata dia mengekspresikan gerak yang selama ini ditahan. Sejak masa kecil itu gak pernah dijak lonjak. Jadi tadi loh, kecilnya gak oleh lonjak, akhirnya terekam di situ. Jadi gak apa-apa saat meditasi itu kapasitas seksual Anda itu. Maka saya bilang saat meditasi udah pastikan Anda di situ. Yang di rumah, yang di mana tinggal semua di situ. Lakukan pada saat meditasi. Ya, itu namanya pas suluk wirid itu, ya itu maksudnya itu. Baru nanti naik lagi aspeknya ke alam mental. Nah, di alam mental itu mulai ada proyeksi-proyeksi. Bisa ada penglihatan ini, penglihatan itu. Mulai muncul tuh. Informasi yang ada di dalam memori Anda itu kalau memang terizinkan dan kapasitas pineal gland Anda itu masih bagus menyetel itu, atau Anda menyebut indigo, itu muncul. Tapi bukan berarti itu disimpulkan, dianalisa, enggak usah. Amati aja, nikmati seperti nonton film di bioskop gitu. Baru nanti ketika pagar yang paling tebal ini sudah Anda lalui, Anda masuk ke alam spiritual, kesadaran spiritual. Spirit, masuk ke badan spirit yang sudah tidak ada lagi kamu, aku tidak ada. Kalau di mental masih ada aku. Mas, aku kok gatel.
Aku lagi. Kalau sudah di spiritual tidak ada aku, dan tidak ada. Itu kondisi hanya Anda mendengarkan desis napas kosong. Seret. Mungkin kalau pengalaman saya secara pribadi, ketika terus melakukan itu secara ajak, itu biasanya seperti saya fokusnya dari grono hidung tak taruh ke ajna ini, di sini. Nah itu biasanya melingkar, titik-titik koyok TV buruk gitu. Ini buka ini. Semakin buka satu tubuh enteng, sampai habis. Nanti di alam liep anglayuta itu, di alam spirit itu, pengalaman sungu itu cuma dengar desis napas, ses. Bahkan jantung itu serana rasa itu. Jantung itu sudah ada, cuma desis napas. Nah itu dikir langgeng, hu rep, bunyinya cuma ses. Itu setiap orang pasti bisa mencapai. Dan jika sering mencapai itu secara konsisten, akan membuahkan ini nih, membentuk perangkat ini di dalam dirinya, membentuk perangkat ini. Karena di dalam sang suwung itu ada kejujuran total itu, yaitu rep, itu daya hidup. Nanti pecah lagi, itu masuk di kesadaran kosmis. Nah, ini nek tak ceritanya bingung. Jadi di kesadaran kosmis itu jelek gini. Bener-bener kita bisa merasakan bulan, jeleng. Bener-bener kita bisa merasakan bintang, jeleng. Jadi seperti kita menjadi sang mahadir di dalam struktur itu tadi, kosmis itu tadi. Masuk lagi ke nirvanik, jelek, wis hilang. Ora apa wis kayak orang tidur lelap, selelap-lelapnya. Ra eling apa wis ra ono. Cuma jangan sampai situ sering-sering muksa. Cukup di spiritual aja itu sudah menetepi laku sebagai satrio pinandita atau menungso sejati, karena Anda membuahkan ini. Anda membuahkan ini. Gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Yang penting ajak latihan. Jadi dicas dulu kundalininya. Makanya kan Bima itu butuh sesotio manik gitu kan. Cincin ketika mau nyemplung ning samudra itu. Nah, cincin itu juga perlambang dari sang mangkuk kundalini, sangunya itu. Karena dengan kapasitas kundalini yang stabil, memungkinkan itu meruat tubuh Anda menjadi seimbang. Saat tubuh Anda sudah tertata dengan tepat dan seimbang sirkulasi dan fungsinya, memungkinkan sang jiwa terhubung dengan sang diri sejati. Tapi kalau tubuh belum selesai, jangan harap, susah. Karena Anda harus melapisi 7 langit tadi loh. Kesadaran apa tadi? Fisik, eterik, astral, mental, spiritual, kosmis, nismanik. Karena Anda masih harus berhijrah melalui itu, makomnya melalui itu. Maka tata dulu ini. Tubuh ini sebagai mandala ditata dulu. Sangunnya kundalini itu tadi. Kita pakai kundalini sesoteonya tadi. Ketika kapasitas dicas dulu, manekung. Setelah manekung, boleh main movie. Lah main movie itu cuma relaksasi atau mencipta aktivitas Anda, mencipta takdir Anda sendiri, mencipta masa depan dan sebagainya. Yang terakhir disuwungkan, dipasrahkan atau maneges. Nanti manekung, samadhi, maneges. Kalau saya menjalani 3. Nah hari ini akan saya ajarkan setelah ini.